Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Pada perkuliahan kali ini, kita akan mempelajari mengenai penerapan manajemen strategik dalam level unit bisnis. Bagaimana strategi bisnis pada level unit bisnis ini dikelola untuk bisa memenangkan unit bisnis kita dalam kompetisi yang ada di industri di mana unit bisnis kita berada. Untuk memudahkan penjelasan, maka saya akan beralih pada PPT berikut ini. Oke, nah rujukan yang saya akan pakai dalam menjelaskan mengenai manajemen strategi bisnis pada level unit bisnis ini adalah konsepsi yang dimunculkan oleh Michael Porter pada tahun 1980-an, di mana Michael Porter ini menggagas bahwa setidaknya ada 5 strategi generik yang bisa dipakai oleh perusahaan dalam mengelola strategi bisnis di dalam unit bisnis yang dijalankan, sehingga kemudian dikenal dengan konsep Porter's 5 Generic Strategies. Sebelum kita melihat 5 strategi generik yang digagas oleh Porter, kita pahami dulu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan manajemen strategik pada level unit bisnis atau pada level bisnis itu. Sekali lagi, kita pahami bahwa manajemen strategik adalah bagaimana kita memanage strategi bisnis pada perusahaan kita. Kalau pada perkuliahan sebelumnya kita udah bahas mengenai manajemen strategik pada level korporasi, bagaimana pada level corporate, pada level grup bisnis, strategi bisnis itu kita kelola, kita manage, sehingga kemarin kita pahami bahwa pada level korporasi itu strategi yang dikelola atau di manage itu terkait dengan persoalan bagaimana menumbuhkan perusahaan atau korporasi yang kita miliki, bagaimana menambah jumlah unit bisnis pada korporasi yang kita miliki, atau kemudian kita kemarin bahas mengenai portofolio bisnis dan lain-lain. Nah, pada level unit bisnis, strategi bisnis itu merujuk pada strategi yang kita pakai untuk meningkatkan posisi persaingan unit bisnis kita di dalam industri atau segmen pasar yang kita masuki. Jadi dalam hal ini, manajemen strategik pada level bisnis itu berarti bahwa kita mengelola, memanage strategi bisnis yang akan kita jalankan pada level unit bisnis untuk meningkatkan competitive advantage, keunggulan kompetisi unit bisnis kita di dalam segmen pasar di mana kita berada. Ada 3 domain strategi bisnis pada level unit bisnis dengan begitu. Pertama adalah domain input, sumber daya, terkait dengan bagaimana kita merancang, mengimplementasikan strategi untuk pemanfaatan sumber daya yang ada pada unit bisnis yang kita kelola. Penataan sumber daya manusia dalam unit bisnis yang kita jalankan, kemudian pemanfaatan modal untuk menjalankan operasional unit bisnis yang kita jalankan, dan seterusnya. Yang kedua, kemudian domain proses. Di dalam unit bisnis terkait dengan bisnis apa yang dijalankan, maka selalu ada proses. Kalau merujuk pada unit bisnis atau anak perusahaan yang menghasilkan produk barang atau good product, maka domain proses ini terkait dengan persoalan bagaimana proses pabrikasi menghasilkan unit produk yang akan kita sampaikan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada di pasar.
bagaimana mengelola mesin produksi, bagaimana memanage proyek dalam produksi yang kita jalankan, dan seterusnya. Kemudian domain output atau nilai produk terkait dengan bagaimana kita mengelola penciptaan nilai pada produk yang kita hasilkan. Bagaimana kita memanage strategi yang kita pakai dalam meningkatkan nilai produk di mata konsumen. Nah, 3 domain ini menjadi bagian dari strategi bisnis pada level anak perusahaan atau pada level unit bisnis. Oke, kita akan merujuk pada konsepsi dari Michael Porter yang konsepsi ini mulai dimunculkan oleh Porter pada tahun 80-an. According to Porter, strategies allow organization to gain competitive advantage from 3 different ways. Jadi, strategi bisnis pada level anak perusahaan atau pada level unit bisnis itu adalah bagaimana kita mencapai competitive advantage, keunggulan berkompetisi, ya, yang berbasis pada 3 strategi dasar yang bisa digunakan. Nah, Porter calls this based generic strategy, yang kemudian ini oleh Porter disebut sebagai strategi generik. Strategi generik itu artinya bahwa strategi ini bisa dipakai oleh perusahaan manapun. Gagasan ini adalah gagasan yang bisa diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan ketika mereka mau mengembangkan strategi bisnis pada level unit bisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif unit bisnis mereka. Dengan begitu, harus kita pahami bahwa sebagai sebuah strategi generik, maka strategi yang digagas oleh Porter ini bisa dipakai oleh siapapun. Dan itu berarti bahwa sangat mungkin kalau kita mengadopsi strategi generik ini, maka kita akan berhadapan dengan perusahaan pesaing yang juga mengadopsi strategi yang sama. Itulah makanya kemudian sebetulnya pada level manajemen, adopsi strategi generik ini mesti diadaptasikan, dimodifikasi, ya, sesuai dengan knowledge yang berkembang pada pihak manajemen di perusahaan kita, ya, sesuai dengan insight yang berkembang pada pihak manajemen di perusahaan kita. Oke, ada 3 strategi generik dasar yang dikembangkan oleh Porter, yaitu cost leadership, differentiation, dan focus. Yang kemudian nanti dari 3 strategi generik dasar ini, kemudian Porter menggagas ada 5 strategi bisnis yang bisa dipakai oleh unit bisnis yang ada pada setiap perusahaan. Kita akan pahami apa yang dimaksud dengan masing-masing strategi generik ini. Kita mulai dengan cost leadership strategy. Kenapa disebut sebagai cost leadership strategy? Ya, karena strategi ini emphasizes producing standardized product at a very low per unit cost for consumer who are price sensitive. Karena strategi ini adalah strategi yang menekankan pada bagaimana kita, anak perusahaan kita, unit bisnis kita itu menghasilkan produk yang terstandarisasi, gitu kan, ya, dengan biaya yang paling rendah pada setiap unit produk yang kita hasilkan. Yang itu kemudian kita tujukan untuk konsumen-konsumen yang konsumen tadi itu sensitif pada aspek harga ketika mereka mengkonsumsi produk. Jadi pada strategi pertama ini, ya, unit bisnis itu berusaha mengembangkan satu strategi bagaimana caranya agar mampu mencapai total biaya produksi yang paling rendah untuk menghasilkan produk dalam perusahaannya. Sehingga dengan strategi ini, maka perusahaan kita akan bisa memimpin harga di pasar. Sehingga dikatakan sebagai cost leadership strategy. Strategi untuk menjadi leader dalam hal biaya, total biaya produksi, dan dengan sendirinya akan menjadi perusahaan yang menjadi leader dalam hal
penetapan harga jual kepada konsumen. Sehingga dikatakan di sini bahwa strategi ini tepat untuk apa? Untuk melayani pasar di mana di dalamnya itu ada konsumen-konsumen yang mereka sangat sensitif pada aspek harga ketika mereka memunculkan perilaku konsumen mereka, perilaku konsumsi mereka. Asumsinya bahwa sebuah produk yang memiliki harga jual paling rendah itu paling menang bersaing di pasar. Sehingga ada strategi cost leadership strategi yang digagas oleh Porter ini. Nah, dari strategi generik mendasar yang pertama ini, yaitu cost leadership strategi, kemudian Porter mengagas ada 2 strategi ya, dari 5 strategi yang dikonsepsikan. Pertama adalah strategi tipe 1. Tipe 1 itu adalah low cost strategy. Apa itu low cost strategy? Low cost strategy that offer product or services to a wide range of customer at the lowest price available on the market. Disebut sebagai strategi low cost atau low cost strategy karena apa? Karena strategi ini adalah strategi yang dijalankan untuk memunculkan produk atau layanan ya, yang bisa menjangkau konsumen dalam jumlah yang besar ya, dengan harga yang serendah mungkin di antara produk sejenis yang ada di pasar. Jadi pada tipe pertama ini yang ditekankan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah produk yang itu betul-betul memiliki harga jual yang paling rendah dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita. Oke, ini sebenarnya dikatakan sebagai strategi biaya rendah atau low cost strategy. Kemudian yang kedua, strategi tipe yang kedua disebut sebagai best value strategy that offer product or service to a wide range of customer at the best price value available on the market. The best value strategy aims to offer customer a range of product or service at the lowest price available compared to a rival product with similar attribute. Nah, dalam strategi kedua ini, tipe yang kedua ini, kenapa kemudian disebut sebagai best value strategy? Bedanya apa dengan low cost strategy? Bedanya pada strategi yang kedua ini, pada strategi nilai terbaik atau best value strategy, itu adalah pada strategi yang kedua ini sebetulnya orientasinya sama, bagaimana menekan total biaya produksi. Cuman ya, pada strategi yang kedua ini yang membedakan adalah dalam upaya menekan total biaya produksi tadi itu, perusahaan harus tetap berfokus pada atau mempertimbangkan pencapaian atribut produk yang bisa kita unggulkan atas pesaing-pesaing kita. Beda. Kalau tipe pertama lebih pada orientasinya untuk mencapai total biaya produksi yang paling rendah dibandingkan dengan pesaing. Kalau yang tipe kedua ini, ya, upaya untuk mencapai total biaya produksi yang rendah ini tetap memperhatikan keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk lain. Ini saya dikatakan sebagai best value strategy. Kuncinya adalah, ya, keywordnya adalah pada kalimat ini. The best value strategy aims to offer customer a range of product or service at the low price available compared to a rival's product with similar attribute. Jadi konsumen difahami mereka akan menjadi konsumen-konsumen yang mereka cukup kritis untuk melihat, menilai produk kita dibandingkan dengan produk pesaing dalam hal fitur-fitur, atribut-atribut ya, yang kita tawarkan. Sehingga yang terbaik pada strategi tipe kedua ini adalah ketika kita mampu memunculkan sebuah produk ya, yang dalam hal atribut produk kita tetap menang dengan pesaing kita atau paling tidak sama dengan pesaing kita, tetapi harga kita lebih rendah. Harga kita lebih rendah. Ini tipe yang kedua.
fokusnya masih tetap cost leadership strategi. Oke. Kemudian kaitannya dengan bagaimana kemudian menerapkan strategi tipe 1 dan tipe 2 ini. Apa yang mesti kita perhatikan kalau kita mau menggunakan strategi tipe 1, low cost strategi, atau strategi tipe 2, best value strategi dalam perusahaan kita. Ada beberapa elemen yang bisa kita modifikasi, bisa kita kelola, ya bisa kita manage, ya, supaya kita bisa menerapkan strategi tipe 1 dan tipe 2 tadi itu. A number of cost element, ada beberapa elemen biaya, elemen pembiayaan, ya, affect the relative attractiveness of low cost generic strategy, yang ini mempengaruhi pada penerapan strategi generic low cost ini. Yang pertama, economies or diseconomies of scale achieved. Yang pertama adalah kita perlu memperhatikan seberapa besar skala ekonomi yang kita capai dari perusahaan kita ini. Sebuah perusahaan yang skalanya lebih besar itu akan lebih mudah untuk menjalankan strategi generik low cost ini. Kenapa? Kemarin udah kita bahas bahwa dalam proses produksi itu kita mengenal ada beberapa komponen dari total biaya. Dan di antara komponen-komponen dari total biaya tadi itu ada beberapa komponen yang sifatnya fix. Nah, sebuah unit bisnis, sebuah perusahaan yang skalanya besar itu akan bisa menekan fix cost dalam proses produksi yang mereka jalankan, sehingga dengan mudah mereka akan bisa menjalankan strategi generic low cost ini, entah yang tipe 1 atau tipe 2. Oke, yang kedua kemudian learning and experience curve effect. Jadi perusahaan itu adalah semacam organisme, semacam makhluk hidup yang mereka tumbuh, belajar, ya, sehingga ketika dalam perusahaan kita itu kita memiliki knowledge, memiliki pengetahuan, dan juga experience atau pengalaman dalam menjalankan perusahaan atau bersaing dalam pasar atau industri, maka itu akan memberikan kesempatan lebih besar pada kita untuk mampu menerapkan low cost generic strategi, apakah itu tipe 1 atau tipe 2. Yang ketiga, the percentage of capacity utilization achieved. Ya. Apakah kemudian pemanfaatan, ya, kepemanfaatan semua capital modal yang ada pada perusahaan kita itu sudah optimal atau belum. Semakin optimal pemanfaatan sumber daya yang ada pada unit bisnis kita, maka itu akan memudahkan kita untuk menerapkan low cost generic strategies ini. Yang keempat, linked with supplier and distributor. Masih ingat dulu saya sudah pernah jelaskan mengenai konsep business advantage. Nah, ada elemen linkage with supplier and distributor. Seperti apa? Link, hubungan, ya, mata rantai yang bisa kita bangun dengan supplier kita, unit bisnis yang ada di atas kita, dan distributor kita, unit bisnis yang ada di bawah kita. Semakin efisien, ya, mata rantai yang kita bangun dengan supplier dan distributor itu akan memudahkan kita untuk menerapkan strategi generik low cost atau biaya rendah ini. Ketika kita mendapatkan supplier yang mampu mensuplai bahan baku dengan harga yang lebih rendah, kontinuitas yang lebih tinggi, maka itu akan menempatkan anak perusahaan kita atau unit bisnis kita itu ada pada posisi untuk mampu menjalankan strategi low cost atau biaya rendah ini. Yang kelima kemudian, potential for sharing cost and knowledge within the organization. Ada nggak kemampuan kita untuk berbagi, ya, berbagi cost ataupun knowledge, ya, dengan anak perusahaan lain yang ada pada perusahaan kita. Sehingga kemarin ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana pada level korporasi, ya, pada level korporasi itu
manajemen di level korporasi itu mampu memunculkan strategi asuh yang tepat. Semakin banyak strategi asuh yang dikembangkan oleh top manajemen yang ada pada level korporasi, maka akan memudahkan anak perusahaannya itu untuk menerapkan strategi low cost ini. Karena apa? Karena kemudian kita bisa saling berbagi atau sharing sumber daya yang ada pada perusahaan unit bisnis kita dengan unit bisnis lain yang ada pada induk yang sama. Oke. Berikutnya adalah R&D cost associated with new product development or modification of existing products. Ya. Biaya research and development. Ya. R&D cost, ya, R&D cost associated with new product development. Jadi ada nggak kemampuan kita untuk menekan biaya riset dan pengembangan produk yang ada pada anak perusahaan yang kita jalankan? Kalau unit bisnis kita mampu mengefisiensikan biaya R&D ini, maka itu juga akan menopang kemampuan unit bisnis untuk menerapkan strategi generik yang disebut sebagai low cost ini, atau low cost generic strategies. Labor cost, ya, biaya buruh, biaya gaji buruh, gitu kan ya. Tentunya itu jelas. Ini menjadi bagian dari kemarin kita bahas adalah biaya produksi sebagai bagian dari total biaya produksi. Ya. Semakin mampu kita mengefektifkan kinerja para buruh di perusahaan kita, maka itu akan mempengaruhi penerapan strategi low cost ini. Tax rate, biaya pajak, ya, energy cost, biaya energi, shipping cost, biaya pengepakan, dan seterusnya. Ini beberapa elemen yang ini bisa jadi fokus kita untuk kita modifikasi, kita kelola, supaya apa? Supaya kita mampu memunculkan strategi bisnis yang disebut oleh Porter sebagai low cost generic strategies, entah tipe 1 atau tipe 2. Oke. Baik, kemudian yang kedua, apa yang disebut sebagai differentiation strategy? Kalau tadi ada low cost strategy, Porter punya strategi bisnis yang kedua, yaitu differentiation strategy, yang nanti akan melahirkan tipe strategi yang berikutnya. Low cost tadi memunculkan tipe strategi 1 dan 2, ya kan? Yaitu low cost strategy dan base value strategi. Nah, kalau differentiation strategi nanti akan melahirkan tipe ketiga dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan differentiation strategi atau strategi diferensiasi? Yaitu strategi aim at producing product and service considered unique industry-wide and directed at customer who are relatively price insensitive. Ya. Oke, nah bedanya di sini adalah karakteristik konsumen yang kita layani. Kalau kita menghadapi konsumen yang tidak begitu sensitif pada aspek harga, maka kita bisa memilih strategi diferensiasi untuk menang bersaing dengan pesaing-pesaing kita, daripada kita fokus untuk daripada kita berupaya mati-matian untuk menggunakan strategi low cost, di mana strategi diferensiasi ini adalah strategi yang ditujukan untuk menghasilkan produk atau layanan, ya, yang mampu memunculkan keunikan, yang itu secara langsung nanti akan mempengaruhi perilaku konsumen atas produk kita. Nah, ada tiga aspek pemahaman terkait dengan strategi diferensiasi ini. Pertama adalah differentiation does not guarantee competitive advantage. Strategi diferensiasi ini tidak menjamin untuk mampu memunculkan keunggulan kompetitif pada unit bisnis atau perusahaan kita. Especially if standard product sufficiently meet customer need or if rapid imitation by competitor is possible. Terutama, ya, strategi ini akan tidak cukup mampu mengembangkan keunggulan kompetitif, terutama kalau, ya,
produk yang kita produksi itu di dalam industri yang kita masuki itu sudah sudah muncul sebagai produk yang terstandarisasi ya, bagi kebutuhan konsumen yang ada di pasar. Artinya bahwa dari sudut pandang konsumen, maka konsumen itu menganggap bahwa untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada dirinya itu ya produk itu seperti ini, udah enough, cukup. Nah, kalau ada situasi seperti itu, maka strategi diferensiasi ini menjadi tidak tepat untuk kita pakai, karena kita susah untuk kemudian memunculkan keunikan atau pembeda yang ada pada brand kita, yang itu kemudian dianggap sebagai nilai oleh konsumen. Atau dengan kata lain, susah bagi kita untuk memunculkan value added yang unik, yang itu kemudian kemarin kita bahas itu kemudian cocok atau fix dengan kebutuhan konsumen. Atau if rapid imitation by competitor is possible, atau kalau kemudian peniruan itu dengan gampang bisa dilakukan oleh pesaing-pesaing kita. Setiap kali kita memunculkan value added, kemudian itu dengan gampang diimitasi oleh pesaing. Itu tidak akan tepat untuk kita pakai dalam mencapai competitive advantage. Oke ya. Yang kedua, durable product protected by barriers to quick copying by competitors are best. Nah, dengan begitu, ya, kalau kita mau menggunakan strategi diferensiasi ini adalah tepat ketika apa? Ketika produk yang kita hasilkan adalah produk yang durable, ya, produk yang usia pemakaiannya itu panjang, yang awet, ya, yang protected, yang dilindungi oleh satu batas di mana kompetitor itu tidak mudah untuk mengcopy atau meniru keunikan yang kita munculkan pada produk kita tadi itu. Kalau kita mengembangkan atau unit base kita itu menghasilkan produk yang durable, ya, dipakai jangka panjang oleh konsumen, dan kemudian kita mampu menemukan satu keunikan value added yang unik, yang beda, yang different, ya, diferensiasi, ya, dengan value added yang dimunculkan oleh pesaing. Dan kemudian pesaing nggak gampang mencontoh atau mengcopy value added yang kita ciptakan tadi itu. Ini baru oke. Strategi diferensiasi baru bisa kita andalkan untuk meningkatkan competitive advantage pada unit bisnis kita. Oke. Yang ketiga, successful differentiation can mean greater product flexibility, greater compatibility, lower cost, improved service, less maintenance, greater convenience, or more features. Nah, kalau kita bisa menerapkan strategi diferensiasi dengan sukses, dengan baik, maka dengan sendirinya pada unit bisnis kita itu akan mampu mencapai produk yang cukup fleksibel, ya, untuk bersaing di pasar. Kemudian kompatibel untuk bisa menjadi produk yang lebih unggul, ya, dan pada gilirannya juga akan bisa mencapai lower cost. Tapi dengan catatan tadi bahwa semua pembeda yang kita munculkan itu tidak gampang diimitasi atau dikopi oleh pesaing-pesaing kita. Oke, ini differentiation strategi. Nah, kemudian tipe ketiga yang disebut sebagai differentiation strategi ini kemudian kita muncul pada tipe keempat dan kelima, yang ini berbasis pada strategi yang ketiga, focus strategi. Focus strategy means producing product and service that fulfill the need of small group of consumer. Pada strategi yang dasar ketiga yang melahirkan strategi 4 dan 5, tipe 4 dan 5 ini, ya, ini bedanya adalah unit bisnis kita itu fokus pada pasar atau kelompok konsumen yang kecil, sehingga kemudian
muncul tipe 4 dan 5 ini. Tipe 4 adalah low cost. Sama. Kalau tadi yang tipe pertama low cost strategi, yang tipe 4 ini adalah low cost focus strategi. Pembedanya adalah pada terminologi fokus ini. Low cost focus strategi. That offer product or service to a small range atau dikenal dengan niche group of customer at the lowest price available on the market. Jadi pada strategi tipe yang keempat ini ya, sama, unit bisnis kita itu berupaya untuk mencapai total biaya produksi yang paling rendah, mencapai harga pokok penjualan yang paling rendah atas unit bisnis yang kita produksi. Cuman bedanya adalah produk ini kita buat untuk melayani kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada niche group, ya, sekelompok kecil konsumen yang ada di pasar. Oke. Kemudian tipe 5 yang disebut sebagai best value focus strategy, that offer product or service to a small range of customer at the best price value available on the market. Sama dengan yang best value strategy. Orientasi strategi yang kelima ini adalah untuk mencapai total cost yang paling rendah dengan tetap menjaga keunggulan fitur produk kita dibandingkan dengan produk pesaing. Cuman produk itu ditujukan pada niche group atau niche market atau pasar niche. Oke, nah untuk menjalankan strategi tipe 4 dan kelima ini yang ada pada kategori fokus strategi, ya, sehingga muncul tipe 4 adalah low cost fokus strategi, tipe 5 adalah base value fokus strategi. Untuk menjalankan strategi tipe 4 dan kelima ini, ya, ada beberapa kondisi yang ini cukup atraktif, cukup kondusif bagi unit bisnis untuk menjalankan strategi tipe 45 ini. Pertama adalah when the target market niche is large, profitable and growing, yaitu ketika target market niche tadi itu atau niche market tadi itu yang kita pilih itu adalah meskipun dia sekelompok kecil tapi dia large. Gimana kemudian Pak? Kecil kok gede gitu kan ya. Niche itu adalah ceruk pasar, beda dengan broad market. Broad market adalah sekumpulan individu yang luas yang itu kemudian sering dibidik oleh pemain dalam suatu industri. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Kalau niche itu enggak. Dia ada sekelompok kecil. Nah, tapi dalam sekelompok kecil ini kita kan bisa bandingkan relatif, ya, relatif dari kelompok-kelompok. Ada sekian banyak niche market yang kita jumpai. Mana yang paling besar ukurannya? Itu akan memungkinkan kita untuk lebih tepat menggunakan strategi fokus ini, tipe 4 ataupun tipe 5. Ketika kita menjumpai market niche yang jumlah konsumen di dalamnya itu cukup banyak, kemudian market niche tadi itu menjanjikan keuntungan pada kita, profitable, dan masih tumbuh, artinya masih mungkin untuk bertambah jumlah individu di dalamnya atau konsumen di dalamnya, itu bisa kita atau tepat untuk kita terapkan fokus strategi, entah itu tipe 4 atau tipe 5. Yang kedua adalah when industry leaders do not consider the niche to be crucial to their own success. Ketika pesaing kita yang memimpin di dalam industri di mana kita berada itu tidak cukup menyadari keberadaan niche tadi itu. Jadi karena unit bisnis pesaing kita, perusahaan pesaing kita itu lebih memperhatikan atau lebih tertarik untuk memenuhi kebutuhan broad market, maka kemudian seringkali mereka tidak melihat adanya ada ceruk pasar, ada sekelompok kecil yang kalau ini kita garap ini memberikan keuntungan pada perusahaan kita. Nah, ketika tidak ada kesadaran seperti itu di pihak perusahaan pemimpin yang ada di pasar,
yang memimpin pasar, maka itu bisa kita pakai strategi tipe 4 atau tipe 5 ini untuk mencapai competitive advantage. Kenapa? Karena kemudian kita akan keluar dari persaingan dengan leader, tapi kita kemudian masuk pada area pasar di mana di situ kita tidak berhadapan dengan pesaing-pesaing yang berat. Kemudian yang ketiga, when industry leaders consider it too costly or difficult to meet the specialized need of the target market niche well taking care of their mainstream customer, yaitu ketika perusahaan yang memimpin pasar, ya, perusahaan yang memimpin dalam industri di mana kita berada itu menganggap bahwa memenuhi kebutuhan dari market niche ini nggak gampang. Mereka menganggap bahwa ini susah ini. Mendingan kita menggarap atau melayani mainstream customer atau konsumen mainstream, itu siapa? Yang ada di broad market tadi itu. Nah, kalau kemudian perusahaan kita itu bisa melihat bahwa market niche atau ceruk pasar tadi itu bisa kita penuhi dengan unit bisnis yang kita jalankan, atau unit bisnis kita itu mampu memenuhi kebutuhan yang ada pada ceruk pasar tadi itu, maka ini tepat untuk kita pakai strategi tipe 4 dan tipe 5. Yang keempat kemudian, when the industry has many different niches as segment, that will be allowing a focuser to pick competitively attractive niches to its own resources. Yaitu ketika di dalam industri di mana kita berada itu ada sekian banyak ceruk pasar yang bisa kita analisis, yang bisa kita pilih, sehingga semakin banyak ceruk pasar yang di dalamnya itu ada kesempatan bagi kita untuk memilih salah satu ceruk yang kemudian itu membuat kita keluar dari vis a vis dengan pesaing-pesaing kita. Yang terakhir kemudian adalah ketika when few, if any, other rivals are attempting to specialize in the same target segment. Yaitu kalaupun ada pesaing kita yang masuk pada ceruk pasar tadi itu hanya sedikit, sehingga persaingan yang kita hadapi menjadi lebih ringan, lebih enteng. Ya. Ini strategi tipe 4 dan tipe 5 yang dikonsepsikan oleh Porter berbasis pada strategi fokus. Oke, nah demikian teman-teman, sehingga kalau kita petakan, maka bagaimana sih kemudian strategi yang dibahas oleh Porter ini bisa kita pakai atau bisa kita gunakan dalam perusahaan kita. Nah, kita lihat ya, tadi ada 3 strategi dasar yang dikembangkan oleh Porter. Ada 3 strategi generik yang digagas oleh Porter, yaitu apa? Cost leadership, differentiation, dan fokus. Ya. Cost leadership ini menghasilkan strategi tipe 1, tipe 2. Tipe 1 adalah low cost strategi, tipe 2 adalah best value strategi. Nah, kemudian strategi diferensiasi ini menghasilkan strategi tipe 3, yaitu apa? Strategi differentiation strategi. Tipe 3 adalah differentiation strategi. Kemudian strategi dasar yang tipe yang ketiga atau yang disebut sebagai fokus strategi itu melahirkan tipe strategi 4 dan 5. Strategi tipe 4 adalah low cost fokus strategi. Strategi tipe yang kelima adalah best value fokus strategi. Nah, dalam konsepsi Michael Porter, ya, kapan masing-masing tipe dari kelima tipe ini tepat digunakan? Yaitu pertama, tipe 1 dan 2 itu tepat digunakan kalau kita menghadapi atau kita memilih, kalau anak perusahaan kita, unit bisnis kita itu, perusahaan kita itu memilih untuk melayani large market, melayani broad market, pasar yang luas, yang besar. Ya. Jadi apakah tipe 1 atau tipe 2? Tipe 1 itu tadi low cost strategi atau tipe 2 best value strategi itu hanya tepat kalau kita pakai manakala perusahaan kita tadi itu membidik area pasar yang besar, yang luas, yang kita kenal dengan broad market. Sementara tipe 3
itu bisa kita pakai pada dua tipe pasar, yaitu entah itu pasar yang broad market ataupun pasar yang small, niche. Ya. Entah pasar yang besar, large, atau yang kecil, broad market atau niche market, tipe 3 bisa dipakai. Sementara kalau yang strategi tipe 4 dan 5 yang ada pada kategori strategi fokus, tipe 4 adalah low cost focus strategy, tipe 5 adalah best value focus strategy. Itu hanya tepat diterapkan ketika perusahaan kita itu menetapkan niche market sebagai target pasar yang kita layani. Oke, demikian penjelasan saya mengenai strategi generik yang digagas oleh Porter. Jadi ada 5 strategi generik ya, yang dikonsepsikan oleh Porter, yaitu strategi tipe 1 dan tipe 2, yang semua ini ada strategi yang ada pada kategori strategi dasar low cost. Low cost strategi itu menghasilkan 2 strategi. Strategi pertama tipe 1 adalah low cost strategi. Strategi tipe kedua adalah best value strategi. Kemudian strategi yang ketiga adalah differentiation strategi yang dikembangkan dari strategi dasar yang kedua, yaitu differentiation strategi. Jadi differentiation ini menghasilkan satu tipe aja sama, yaitu differentiation strategi. Sementara untuk yang fokus strategi itu menghasilkan 2 tipe strategi, yaitu strategi tipe keempat dan kelima. Tipe keempat adalah low cost focus strategi dan tipe kelima adalah best value focus strategi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam pembahasan mengenai materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.